Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dukungan para relawan untuk Pilpres 2024 mulai memanas bahkan hingga memunculkan polemik seperti halnya relawan pendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang justru memantik persaingan di dalam partai hingga memunculkan istilah banteng versus celeng. Dan kita akan membahasnya bersama Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer, dan juga Ketua Umum DPP Gema Puan, Bapak Ridwan. Selamat malam Pak Immanuel dan juga Pak Ridwan. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam Mbak. Kita ke Pak Immanuel, apakah Anda sadar keputusan dini deklarasi dukungan masing-masing relawan ini sudah menimbulkan friksi di dalam tubuh internal partai, padahal Anda sendiri kan bukan kader? Ya, memang kami bukan kader, tapi kan kami juga punya hak untuk menentukan pemimpin masa depan yang menurut kami baik. Nah itu kan secara konstitusi juga kami dilindungi. Dan kami juga nggak mau terlalu pusing dengan konflik internal partai, kemudian keputusan partai dan sebagainya. Karena kawan-kawan yang berhimpun di GP Mania ini kan selain kelompok milenial, kelompok civil society dan juga banyak aktivis-aktivis yang lain yang akhirnya kita memutuskan untuk mendukung Mas Ganjar di kontestasi di 2024 nanti. Itu. Baik. Pertanyaan yang sama, kurang lebih sama kepada Pak Ridwan. Anda juga bukan relawan yang tidak terikat dengan aturan partai, tapi imbas dari deklarasi sudah memantik persaingan di dalam partai, Pak Ridwan. Saya ralat sedikit ya Mbak ya. Gema Puan itu bukan relawan Mbak. Gema Puan itu organisasi. Jadi memang organisasi yang disiapkan untuk jangka panjang. Tapi memang Gema Puan butuh figur, butuh negarawan untuk memperbaiki keadaan negara ini, khususnya persatuan bangsa yang sudah mulai tercabik. Sebenarnya hadirnya Gema Puan ini kan sebenarnya dari para buzzer-buzzer yang dari tahun awal 2019 pasca Pak Jokowi dilantik, mereka sibuk mendorong-dorong membangun pencitraan dengan Pak Ganjar dan elektabilitasnya. Tambah lagi dengan 3 periode Pak Jokowi segala macam. Ini kan awal dari dibangunnya Gema Puan itu. Baik, Pak Ridwan dan juga Pak Immanuel. Gema Puan itu dibangun 15 Juni 2020, Mbak. Oke, baik. Pak Ridwan dan juga Pak Immanuel kan sudah tahu bahwa keputusan adalah hak prerogatif dari tangan Ketua Umum. Kenapa kemudian masih berkukuh melakukan deklarasi tanpa menunggu mekanisme partai? Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Immanuel terkait mengenai dukungan. Kenapa Anda tidak memberikan dukungan kepada Mbak Puan yang sudah jelas merupakan putri mahkota PDIP? Ya, pertama Mbak Puan tidak punya prestasi. Kedua, tidak ada karya yang menurut kami sampai detik ini bisa dirasakan masyarakat. Itu aja sih Mbak. Oke, Pak Ridwan, tanggapannya? Yang namanya dia lagi senang sama Ganjar, ya jadi kayak gitu Mbak. Prestasi orang yang besar ditutup-tutupin. Kan yang harus diyakinkan oleh masyarakat adalah prestasi yang spektakuler yang dilakukan oleh Mbak Puan adalah dia anggota ketua DPR RI perempuan pertama. Dan itu bukan ditunjuk oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, tetapi suara terbanyak untuk didapil dia waktu mendaleg. Oke, baik Pak Ridwan. Baik Pak Ridwan, tapi kenapa juga Anda tidak memilih Ganjar? Padahal kan Ganjar dari survei elektabilitas di berbagai survei Capres memiliki elektabilitas yang tinggi. Mbak, kita paham lah Mbak. Elektabilitas Mbak Ganjar itu dari tahun 2019 pasca Jokowi dilantik, para buzzer itu telah membangun elektabilitas sendiri dan membangun pencitraan yang dilakukan oleh mereka. Dan coba mereka mendahului start yang dilakukan oleh pimpinan atau Ketua Umum PDI Perjuangan tersendiri. Makanya hadirnya Gema Puan itu merupakan antitesa yang dilakukan oleh para buzzer atau para lingkungan yang selama ini coba membangun pencitraan di Ganjar. Pak Immanuel, tanggapannya? Ya nggak apa-apa lah mau dibilang buzzer, mau bilang apa. Faktanya elektabilitas Mas Ganjar tetap tinggi, kemudian Mbak Puan sampai detik ini merangkak, berdarah-darah. Jangan-jangan karena hadirnya Gema Puan malah tambah merangkak lagi, Mbak. Pak Ridwan. Mbak.
Ya, Pak Immanuel, tapi memang ada yang terlihat berbeda. Kelompok pendukung Ganjar ini seolah langsung memancing reaksi dari partai, bahkan sampai muncul istilah celeng. Tanggapan Anda? Ya kita ngelihatnya ini kan bentuk reaktif lah ya, bentuk reaktif dan ketakutan atau paranoid elit partai di mana Mas Ganjar elektabilitasnya ini kan tidak terbendung. Kedua kita lihat Mas Ganjar ini begitu populer dan begitu mudah diterima di masyarakat. Kita lihat di sisi lain Mbak Puan kan berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana coba mendongkrak elektabilitasnya dan sampai detik ini kan tidak begitu ngangkat juga. Tapi apapun yang dilakukan oleh relawan-relawan Mbak Puan, menurut kami ini sesuatu yang cukup menantang lah. Semoga ke depan ini para grouping-grouping yang mencalonkan jagoan-jagoannya bisa membantu. Tapi kita lihat kan ternyata Gemma Puan ini tidak bisa juga mendongkel elektabilitasnya Mbak Puan. Pak Ridwan, tanggapannya? Mbak, mesin Gemma Puan itu baru dihidupkan. Pertama itu. Kedua, untuk membangun elektabilitas itu sangat mudah, Mbak. Bagi kami Gemma Puan itu sangat mudah. Tapi mereka sudah start 2019 dengan para buzzer membangun pencitraan. Jadi wajar kalau mereka hari ini menganggap elektabilitas Mbak Puan Ganjar itu tinggi. Tapi kita lihat lagi nanti. Pemilu masih 2024. Kerja Gemma Puan dan mesin partai sudah bergerak, lain cerita nanti. Apalagi Ganjar 2022 atau 2023 dia sudah habis masa jadi gubernurnya. Apalagi bisa dibikin pencitraan oleh mereka, kan kayak gitu. Baik Pak Ridwan dan juga Pak Immanuel, kita akan lihat bagaimana kemudian hasil dari pertarungan antara dua relawan ini. Baik, terima kasih Pak Immanuel dan juga Pak Ridwan telah berbincang bersama kami malam hari ini.